Oke, yuk kita mulai ya. Yang di TokTok, sorry, nggak bisa sharing chart. Kenapa? Karena nggak bisa sharing chart karena nggak boleh sama TokToknya. Besok siap ikut webinar ya? Mimi, Bak Adam, halo. Oke, besok jam 10 pagi ya, ada webinar di online, namanya M-Trade Start. Ini ngajarin trading buat pemula yang dulu udah pernah ikut. Kalau mau ikut lagi boleh, tapi aku kasih tahu dulu. Isinya sama karena tiap sebulan sekali aku kepengen kasih webinar untuk pemula gitu. Mari kita mulai live malam hari ini. Weekend seperti biasa agak-agak sepi. Yang mau ngelihat chart aku, wahai teman-teman TokTok, ada chart di Igoi, jadi boleh meluncur atau melipir ke Igoi. Oke ya. Oke. Wah, bisa buka sendiri chartnya dia. Hebat banget. Siapa ini? Weekend nunggu celoteh saya, oke. IHSG-nya masih kena resisten, masih sama, belum ada perubahan di sini. Terus hari ini tadi Big Banks-nya naik karena inflasi Amerika turun lebih bagus daripada ekspektasi. Seperti yang kemarin kita udah bahas, BBNI-nya udah naik lumayan tinggi. Di M-Trade kita sempat ada trading BBNI-nya cuan berapa ya? 10%, udah ngehold cuan 10%, mantep ya. Terus yang udah punya di BBRI juga mungkin udah cuannya lebih dari 10% juga, jadi hold aja buat yang punya jangka menengah atau jangka panjang. Yang jangka pendek gimana? Aku sih saranin kalau kalian punya modal di bawah 46 simpen deh. Sayang menurutku ya di tradingin. Di M-Trade sih akan kasih petunjuk profit taking jangka menengah nanti. Cuman kalau aku bilang modal di bawah 46 tuh sayang banget buat di trading atau dijual gitu. Nah terus selain itu BMRI gimana kabar? BMRI ini udah deket resistance juga ya. BMRI-nya naik dikit, nggak bisa kenceng, lebih ke BNI dan BBRI karena memang secara valuasi seperti yang saya udah bilang berkali-kali, BNI dan BRI itu valuasinya yang paling murah. Oke ya, chartnya kepotong, kelihatan kok, kelihatan nggak sih? Mestinya kelihatan ya. Oke, terus beberapa sektor yang sensitif dengan suku bunga, dimana salah satunya ini sektor properti ya. Sektor properti hari ini juga kencang. M-Trade udah nyicil nyolong start beberapa hari yang lalu. Terus selain sektor properti ada sektor digital. Digital itu beberapa bank digital kita akan perhatikan juga, dan sektor teknologi. Oke ya. Aku mau kasih lihat saham-saham dari sektor digital dulu sebelum nanti kita akan bahas sektor properti dan juga CPO. CPO juga udah mulai muntuk-muntuk, mulai bangun dari tidurnya. Oke. Jadi Astra Agro Lestari udah masuk watchlist M-Trade, udah review buy beberapa hari yang lalu. Hari ini mulai ada tanda-tanda dia bangun dari tidurnya. Selamat malam Evi, malam semuanya. Nah, ini 1, 2, 3. 1, 2, 3 bentuknya apa? Inverse head and shoulders. Inverse head and shoulders di sini ya. Nah, perhatiin di sini. Resistance 5850 kayak bentar lagi bakalan dijebol deh ya. Ini bakalan dijebol ke atas. Kalau mau nabung ini gimana? Nabur ini, nyicil beli ini. Ali menurut aku sih menarik banget sih Ali ini kalau buat jangka menengah panjangnya karena masih murah baik secara valuation maupun secara harganya. Dia itu udah diskon banyak banget ya. Jadi monthly chartnya ini baru naik satu candle juga gitu. Jadi masih upside atau potensi naiknya masih lumayan banyak. Dan ini kalau memperhatikan dari Amerika tuh beritanya labil kadang-kadang. Suku bunga nggak naik akhir tahun atau tahun depan naiknya. Terus ini sekitar 85% kemungkinan suku bunga nggak turun, katanya tahun depan turunnya gitu. Tapi ini 85% kemungkinan suku bunga tuh bakalan turun di bulan September. Nah kalau suku bunga turun di bulan September, maka bottom marketnya bisa terjadi di
Agustus atau September itu gitu loh. Nah, pengumumannya sih per kemarin ya gitu loh. Kesimpulannya sebenarnya market itu udah mulai mendiskon atau mengantisipasi apa yang akan terjadi di depan. Maka dari itu kamu nggak usah takut kalau punya saham big banks modal agak di atas. Terus mungkin kamu ada yang punya modal di bawah tapi mungkin kurang. Siapa di sini yang merasa kurang punya BRI terus merasa kurang belinya karena pas itu nggak ada duit, sekarang baru ada duit, terus sekarang udah mahal? Coba tulis di sini. Jadi siapa yang merasa kayak gitu? Nah, aku kasih tips buat kalian yang merasa seperti itu, belinya bertahap aja. Bertahapnya gimana? Sekarang kalau udah mulai agak tinggi, belinya dollar cost averaging atau beli bertahap, tiap bulan dibeliin, tiap bulan dibeliin kayak gitu. Jadi nggak usah maksa atau ngoyo. Orang yang investasi itu nggak usah maksa atau nggak usah ngoyo. Ada beberapa orang yang marah-marah kayak, Ellen nggak ngasih tahu all in sih waktu itu, padahal saya udah tiap hari ngomong murah gitu ya. Cuman memang saya selalu kasih tahu resiko jika turun sampai ke 3.800 tuh kemungkinannya 30%, 20 atau 30% aja. Dan tetap saya harus kasih tahu resiko karena kalau nggak kasih tahu resiko itu namanya pom-pom ya. Kalau bombastis terus itu nggak bagus. Kalian mesti tahu siapa yang kalian follow. Kalau yang kalian follow bombastis banget, ada kemungkinan dia ada kepentingan gitu loh. Kepentingan apa? Ya masa saya harus jelasin, kira-kira ya gitulah. Mtrade lagi ada Kojo voucher nggak? Better ikut besok acara besok ya. Tanggal 13 Juli emtrade.id/LIVE daftarnya di situ jam 10 pagi biasanya ada promo di acara-acara kita. Oke, nah terus intinya buat kamu yang merasa beli BRI kurang nggak apa-apa, masih ada kesempatan di saham lain. Contohnya ini saham sektor CPO. Tapi bedanya, yang CPO ini harus dijaga. Kenapa? Karena kalau yang BRI, model-model BRI gitu, itu kamu beli kemahalan nyangkut gak apa-apa. Tapi kalau CPO, kamu gak boleh nyangkut, harus ada pembatasan resikonya. Oke, perhatikan di sini. Oke ya. Ya, jadi CPO ini AALI, aku bahas dari AALI dulu. Tadinya kan downtrend ya, downtrend banget. Downtrendnya aduh parah sih, udah jatuh berapa persen mau dihitungin. Siapa yang nyangkut AALI? Nyangkut up to berapa persen nih? Bentar. Ada yang nyangkut sampai, sebentar ya, yang nanya BRPT dan lain-lain malam ini. Menunya aku pengen ngebahas CPO sama mau ngebahas properti 81%. Ini nggak kalah sama sektor construction. Jadi kalau nggak pakai cut loss beli di pucuk, mungkin adakah di sini yang nyangkut 81%? Nah, kalau ditanya balik sampai ke atas itu ya lama. Tapi setidaknya kalau misalkan mulai start posisi baru mau beli sekarang, ini upside-nya masih lumayan jauh sih buat AALI. Disclaimer on teman-teman, kalau aku ngomongnya udah mulai kayak gini, kalian jangan all in aja. Nah, aku mau selingin sedikit edukasi. Dulu aku pernah nge-live dengan manajemen satu perusahaan. Aku sebut aja Sritek, dan bahkan aku undang manajemen tuh bukan cuma Sritek loh. Aku undang direktur-direktur banyak perusahaan, tujuannya supaya kalian bisa ngerti manajemennya tuh gimana. Bisa ngobrol, bisa tahu orangnya. Dan udah jelas-jelas dikasih disclaimer, itu bukan rekomendasi, bukan disuruh beli gitu loh. Kalaupun waktu itu kita ada beli itu buat trading aja. Terus ternyata ada yang nggak ngikutin edukasi kita terus bilang, dulu kamu pernah ini loh undang, terus orangnya ngomong manis bener. Nah, emang siapa yang suruh beli gitu loh. Jadi intinya kalau aku ngomong sesuatu yang cukup positif, cukup bagus, jangan langsung beli. Kalau aku ngomong sesuatu yang agak negatif, jangan langsung ketakutan juga. Tanya aja dulu dan belajar dulu. Besok belajar di Mtrade Start, emtrade.id/LIVE, atau DM aku aja untuk Mtrade Start besok besok tanggal 13 Juli jam 10. Biasanya akan ada promo jika Anda ingin masuk ke Trading Academy. Oke ya.
Miss kalau udah rugi floating 80%-an gitu, sebaiknya dibersihin jual aja semua atau dibiarin aja. Tergantung. Nah, tergantung gimana? Tergantung kamu ngelihat saham ini gimana. Contoh ya, aku bentar ya, aku share-nya pelan-pelan ya buat yang minta saham Adaro atau apa. Sabar-sabar ya, aku lagi mau educate nih banyak-banyak. Jadi kalau misalkan tadi ada yang bilang kalau udah nyangkut 80% di AALI, terus dia apain? Lihat technicalnya, chartnya ini dia kan lagi mau naik. Nah pas naik ini mulai deh kurangin posisi bertahap. Kalau kamu beli AALI baru, tolong dibedain dari portofolio yang kemarin, jadi jangan disamain ya, jadi bedain aja. Di account yang sama boleh nggak boleh, tapi harus dicatat di Excel. Dan saran aku sih sekali beli, nanti kalau ada tambahan sekali beli lagi udah jangan nyicil terus. Biasanya kalau malas nyatet gak kecatat jadi berantakan. Kamu ngelihat harga average, kamu merasa masih rugi terus padahal belanjaan baru udah untung. Belanjaan baru harus dipisahin dengan belanjaan lama. Yang main ngelihat chart bisa ke Igoy ya. Oke, terus aku mau lihat LSIP. Siapa punya AALI di sini tulis AALI. Saya punya LSIP, tulis LSIP. Aku bukan lagi ngepom-pom dua saham itu, aku kasih tahu resikonya tadi. Jadi AALI resikonya kalau breakdown 5650 batasi resiko, dan support paling kuatnya di 5300. Jadi kalau di bawah 5300 just batasin resiko juga gitu. Harus caw semuanya karena breakdown dari 5300 jadi jelek gitu. Oke ya, jadi jelek banget trennya. Oke, mari kita lihat LSIP sekarang London Sumatra Plantation namanya dulu, sekarang sudah ganti nama jadi LSIP, itu perusahaan perkebunan London Sumatra. Nah, tadi seperti yang kita udah kabarin beberapa hari kemarin, ini kita lagi nge-watch loh saham ini tuh kayak ada V-shape gitu. Terus kalau mantul dia potensi membentuk inverse head and shoulders, nih tanda mau naik. Tadi di info secara real time di M-Trade ya, tadi naik 2,48%. Oh mungkin ada yang bilang ini kok belinya di atas, enggak di atas, baru naik 2,48%. Ini baru awal dari stage 2-nya dia. Bahkan belum breakout ke stage 2. Nah, bisa dibilang dia di stage 2 itu di angka berapa? Kalau dia naik di atas 840, maka dia menuju ke stage 2. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kalau AALI sekarang malah sudah di stage 2 atau sudah di uptrendnya, sedangkan LSIP belum. Oke, buat yang penasaran apa itu stage 1, 2, 3, 4 dan bagaimana kami menganalisis saham, belajar trading untuk pemula, besok 13 Juli jam 10 pagi 13 Juli jam 10 pagi di M-Trade Start. Saya mencoba mengakomodir yang mau belajar saham, belajar trading. Tiap bulan ada seminar ini, dan M-Fast Start biasanya 2 minggu setelah ini ya, mengakomodir yang mau long term investing. Oke, intinya besok ada, daftarnya di emtrade.id/live. Oke, terus kemudian selain dua ini gimana CPO? Kami sementara mantau dua ini, nanti kalau ada yang oke lagi kita akan kasih tahu secara real time di M-Trade ya. Nah, sekarang aku mau bahas sektor properti yang lagi moncer. Siapa di sini punya saham properti? Boleh tulis di sini. Kalau nggak punya tulis aja. Nggak punya. Kalau punya tulis saham kamu apa aja sektor properti. Sebentar yang nanya Bris dan kawan-kawannya, nanti aku akan review juga ya. Boleh ditulis di sini saham-saham properti apa yang kamu punya. Lutfi punya Pewon, terus Rumah Ikan punya SMRA. Kalau bisa tulis juga tuh posisi untung atau rugi SMRA plus berapa persen atau minus berapa persen. Renaldo punya Gosco. Nah, ya tadi di Igoy aku ada dibikinin konten pamer cuan dikit dari M-Trade, ada sektor properti, terus di situ dikasih URL menuju ke channel Igoy channel aku. Jadi Igoy channel aku isinya sekarang lebih banyak isi yang berbobot gitu sih. Kalau Igoy Fit dan TikTok Fit lebih entertaining ya. Oke, ada untung 2%-an dia di SMRA Pewon, si Anton, Pak Anton. Saifullah Abdullah untung asri 4%. Oke, SMRA 9%, Jajah Huang. Trading di forex nggak? Aku forex ada trading sendiri, tapi edukasinya banyakkan di saham dan di kripto. Oke.
Pani untung 9%, Sribania. Oke, lumayan banyak ternyata yang punya saham properti. Aku akan start dari saham apa ya? Kemarin aku ada bahas BSDE, terus bikin vote. Piye BSDE beli nggak? Beli nggak? Kemarin kalian ngevote BSDE, wait and see atau beli? Kalian ngevote apa kemarin? Oke, aku mau bahas dari saham CTRA dulu. CTRA cuan 15%. Ya di M-Trade ini cuan, thank you ya yang udah trading bareng dengan M-Trade, 8-9%. Nah, di sini. Oke. Ya, jadi 8-9% masih bisa naik lagi sampai sekitaran 1330. Bahkan hari ini baru ngegas. Hari Senin masih bisa potensi lanjut untuk CTRA. Jangan dikejar, kita udah mulai siap-siap profit taking. Dan kita senang banget kalau ada saham yang ngegas dengan garis kemiringan udah hampir vertikal gitu. Yang kita lakukan biasanya kita akan tungguin nih. Tungguin apa? Tungguin retracement-nya. Oke, terus kemudian selain CTRA, nyangkut GoTo sih nanti, bentar ya. Fundamental tadi ada dibahas di Igoy ya, di Igoy channel ya. Kayaknya kalian kalau tak bahasin fundamental di live agak-agak bosan gitu, jadi aku bahas fundamentalnya di channel aja ya buat sektor properti gitu. Nanti aku akan share beberapa chart di channel atau besok pagi ya. Ya, terus CTRA tadi udah, aku sekarang mau bahas Pewon. Oke. Ya, jadi Pewon ini menarik sebenarnya kalau buat long term investment. Kenapa? Karena dia ada recurring income. Ya, dia dari recurring income dan volume tanggal 8 serta tanggal 12 ini naik tinggi, menunjukkan ada satu akumulasi yang cukup besar. Pewon bisa naik sampai 438, bahkan bisa ke 454. Mesti ada retracement juga setelah itu. Jadi yang belum punya wait and see untuk retracement, yang udah punya hold keras buat Pewonnya ya. Jadi kalau misalkan Senin nanti sampai ada breakdown, kita sih akan kasih tahu real time, tapi kayaknya kemungkinan besar nggak breakdown. Untuk Pewon ini masih bisa lanjut sampai 438an. Jadi kita masih ngehold dan kita mau pasangin Fibo untuk nunggu retracementnya dia. Kesimpulannya kalau dia turun lagi pun masih menarik, naik juga masih menarik, atas bawah masih oke. Sumarekon kita juga nungguin retracement sekitaran 555 dan 565. 555 sampai 565 untuk Sumarekon. Jadi Sumarekon ini juga cukup menarik karena naiknya kencang banget. Kalau dalam hal pertumbuhan pendapatan, SMRA itu memimpin dengan kenaikan 43,6%, jadi 2,13 triliun. Yang kedua, pertumbuhan pendapatan kedua itu BSDE 31,22%, terus yang ketiga Pakuan Jati naik 10%, terus abis itu CTRA naik 8%, dan setelah itu ada Pani, dia malah turun 30%. Jadi dalam hal pendapatan SMRA naiknya growth-nya itu paling tinggi ya, 42,36%, 2,13 triliun. Tapi kalau dilihat dari angka nominalnya, BSDE juga gede. Kalau dilihat dari laba bersihnya juga, BSDE dari laba bersihnya itu, laba bersih BSDE itu paling bagus, paling solid kenaikannya. Nah, cuannya BSDE ini, Bumi Serpong Damai itu cuannya naik 62,55% gitu. Jadi 1,43 triliun per kuartal pertama di 2024 ya. Nah, terus kalau dari sektor yang lainnya gimana? Kalau Pani ini dia memimpin growth dari marketing sales-nya 180,89%. Setelah itu disusul dengan SMRA. Jadi SMRA menurut aku sih
masih bagus ya dia ya. Jadi ditunggu aja retracementnya sekitar area harga 545 sampai 560. Kalau sampai nggak dapat 560 ya 565 sih. Disclaimer teman-teman, biasanya kita belinya bukan pas candlenya merah tapi pas candlenya lagi belok ke atas gitu. Nah, land banknya paling gede masih BSDE, sehingga kesimpulannya dari banyak sektor properti ini, kalau cuman ngelihat fundamental, Ellen paling suka sih BSDE sebenarnya. SMRA juga cukup oke. Nah, tapi kalau ngelihat technical itu bisa gonta-ganti, memang semuanya bisa gonta-ganti. BSDE, CTRA, Pakuwon, SMRA itu buat investing masih cukup oke. Dan kalau Pakuwon lebih mengingat di recurring income-nya. Terus semua emiten properti ini punya debt to equity ratio itu di bawah 1. Artinya perusahaan tuh nggak bergantung pada utang supaya bisa mengoperasikan bisnisnya dengan lancar. Nah, secara sektoral hanya PANI yang PBV-nya itu jauh di atas rata-rata. Nah, kalau BSDE itu PBV-nya dia menurut aku sih paling murah, menurut Mtrade paling murah 0,54 kali. Habis itu di atas tuh ada SMRA, terus di atas itu lagi ada Pakuwon. Jadi BSDE 0,54, SMRA 0,85, Pakuwon 0,93, CTRA 1,06. Nah, PANI ini PBV-nya 6,61 kali gitu. Jadi jauh di atas rata-rata. Makanya kalau buat investing PANI sih enggak sih, karena valuasinya tinggi banget gitu. Kalau buat long term investing, aku suka lihat BSDE sama SMRA ini. Di sisi lain, valuasi BSDE itu yang selain dia paling murah 0,54 kali, dia land banknya tuh juga paling gede gitu loh. Oke ya. Oke, terus mantap. Oke, terus aku mau nanya kalian, jadi kalian mau gimana nih? Aku mau bahas BSDE, tadi belum bahas teknikalnya BSDE. Disclaimer kawan-kawan ya, investasi dan trading saham ada fluktuasinya. Yang mau dibimbing intensif pastinya di Mtrade, karena kita entry dan exit tuh real time dikasih tahu. Mungkin kalau yang nggak ngikuti Mtrade, nggak ngikutin live terus juga tiap hari, wah bahaya banget, jangan ditinggalin ya. Cuman berdasarkan katanya bagus, beli dan ditinggal. Gemes aku, jangan kayak gitu. Oke, nah BSDE tuh yang cakep kemarin, ini sideways, ini sideways. Terus ini V, terus sideways nih breakoutnya kenceng, dia naik dengan volume transaksi tinggi. Aku suka BSDE karena dia baru aja breakout dan fondasi sideways-nya kuat. Jadi kesimpulannya kalau kalian sama-sama ngejar harga, yang paling layak dikejar tuh BSDE. Kenapa? Sama-sama dikejar, yang lain udah naiknya kekencangan, BSDE baru naik dari sideways-nya. Terus buat long term investing masih menarik gitu untuk BSDE ini, karena balik lagi ke valuasinya dari sektor properti itu yang paling murah dia. Jadi yang nanya buat long term investing yang bagus apa udah tahu ya. Sedangkan kalau di Mvest tuh buat investing ada edukasinya, terus kita ada review sahamnya juga. Di Mvest itu kita udah bahas dari last week, kayaknya kita udah kasih tahu tuh last week atau this week ya, udah kasih tahu. Jadi kalau ada trigger saham properti aktif tuh udah dikasih tahu, oh ini beli kayak gitu. Oke ya. Jadi udah disuruh beli gitu. Oke, terus buat long term nunggu retrace BSDE di angka berapa? Kalau long term sebenarnya tidak terlalu price sensitive. Kalau aku orangnya cincai itu artinya gak hitungan ya. Bahkan kadang kalau apalagi uang kecil ya, kayak misalkan di bandara aku ditanya pakai porter nggak, pakailah gitu. Tujuannya apa? Bukan ya males juga sih, cuman tujuannya bukan gimana, buat bantu orang, bagi-bagi gitu. Harga saham juga aku cincai gitu. Jadi kalau beda dikit aku juga nggak masalah. Buat long term investing itu nggak price sensitive selama valuasinya masih murah. Jadi nggak usah stres. Kayak BBRI nggak usah sampai diributin, ada yang udah belinya kurang banyak terus marah-marah karena nggak bisa all in, kayak gitu tuh nggak perlu. Oke, santai aja. Di sini ada punya Kodam isi ya. Beda Mtrade Start sama Mtrade Fast apa? Gak ada Mtrade Fast, Mtrade Start. Oh, Mfast, emvest.id itu adalah kayak Mtrade tapi untuk investing. Udah, kamu ikut aja yang acara besok deh, emtrade.id _live ya.
jam 10 pagi daftar di situ. BSDE cocoknya masuk di berapa? BSDE mah kalau M-Trade udah masuk dari tanggal berapa? Tanggal 21 Juni. Dia di harga 980-an udah gitu loh. Jadi meskipun dibilang waktu itu si day trader bilang telat gak telat, ini BSDE itu perjalanan masih panjang. Kalau kalian baru mau masuk sekarang, paling mendingan lah dibandingkan yang lain-lainnya udah ngejar harga ketinggian gitu loh. Jadi kalau BSDE selama di bawah 1045, kalau untuk long term investment masih oke menurut saya. Ya, valuasinya juga masih murah, bahkan di bawah 1080 pun valuasinya juga masih murah kok. Target harga BSDE berapa? Berapa lama dulu kalau nanya target harga atau projection? Saya ngomong projection aja ya. Di bulan Juli ini projection harga bisa ke 1120, itu projection yang agak pesimis sebenarnya, 1120. Sedangkan kalau di akhir tahun 2024 ini projection bisa sampai sekitaran, bentar ngukur dulu pakai grafik monthly. Ini udah tengah tahun ya. 1600 itu sekitaran 52% tuh udah tinggi banget ya. Terus aku kasih disclaimer ya, ini namanya projection, perkiraan berdasarkan hitung-hitungan teknikal, berdasarkan hitung-hitungan fundamental juga, ngitung valuasi dan sebagainya, hitung cepat aja tadi. Kalau mau detail sih di M-Trade, di M-Fast yang diajarin lebih detail gitu loh. Nah, jadi harga wajar berapa itu dikasih tahu di M-Fast. Intinya sih masih ada upside yang lumayan besar kalau buat investasi jangka panjang. Jadi yang nyari alternatif selain BRI yang kemarin ketinggalan, ya ini cukup oke. Tapi ini bukan tipe saham yang kamu bisa tinggalin kayak gitu. Oke ya. Kok nggak ada chart? Hehehe, sabar. Oh iya, lupa. Oke ya, jadi ini BSDE-nya. Oke, disclaimer teman-teman semuanya, jangan sampai nanti di akhir tahun kalau meleset nggak sampai di area itu terus ada yang marah bilang katanya bisa sampai segini. Wah, kalau udah kayak gitu berarti nggak siap investasi saham, karena investasi saham itu kita bicara tentang probabilitas, kita bicara tentang sesuatu yang tidak ada yang pasti gitu loh. Jadi kalau misalkan kita ngelihat ini kayaknya bakal naik nih, The Fed mau nurunin suku bunga September, ternyata The Fed gak jadi nurunin suku bunga September, dia nurunnya tahun depan. Bodoh lu, analisisnya bodoh lu, harusnya naik. Ya nggak bisa gitu toh. Kita analisis tuh nge-flow, sekuritas aja analisis bisa ganti kok, downgrade, upgrade gitu loh ya. Jadi banyak orang yang stres di saham karena menarget dirinya sendiri harus pintar, harus benar terus, tidak menyadari bahwa dirinya tuh mestinya fleksibel. Ya salah ya nggak apa-apa gitu loh, nggak sesuai dengan antisipasi atau prediksi ya memang kenyataannya seperti itu. Sejak saya membebaskan diri untuk berbuat salah, boleh salah di dalam menganalisis, dalam trading, justru malah hasilnya bagus. Oke ya, mari kita lanjut. Mindset perlu. Saya tahu kalian bosan saya ngomong seperti ini, kalian pengennya saya ngebahas saham terus, tapi ini sangat penting sekali untuk saya bahas. Di M-Trade ada satu, ini bukan soal komplain ya, saya bukan soal dikomplain orang, aku mengantisipasi yang ke depan. Buat kalian yang belum mengalami itu, aku vaksin dulu. Jadi aku sih nggak peduli orang ngomong apa, udah nggak ada rasanya buat saya. Ini aku vaksin buat kalian yang masih pertama mulai, apalagi yang di TokTok nih, yang di TokTok tuh baru banyak yang ikut. Oke ya, jangan buru-buru teman-teman ya, update saham tiap hari ada. Oke, terus aku bahas sektor apa nih yang lekat dengan properti. Yang lekat dengan properti apa? Apa coba? Oke, mari banking yang lekat dengan properti adalah BBTN. BBTN hari ini juga rally. Kemarin aku sebenarnya memperkirakan dia agak-agak slow down dikit sebenarnya, karena memang karakternya dia slow down ya, karakternya dia itu bukan slow down, lambat gitu loh. Tapi hari ini breakout ya, syukur puji Tuhan, alhamdulillah. Kenapa? Karena aku punya saham ini juga buat long term investment juga sebenarnya waktu itu, alternatif selain BRI dan kawan-kawan gitu loh. Jadi aku suka juga dia naik. Yang telat masuk di sini gak usah dikejar lah, masuk ke propertinya aja. Baru breakout hari ini, valuasi masih cukup murah BBTN. Nah, kalau banking, si teman-teman banking yang lainnya, BRIS gimana kabarnya? BRIS juga patternnya masih bagus, tapi bagus secara teknikal ya. Jadi untuk
trading aja sih sebenarnya menurut aku. Valuasinya kelihatannya agak mahal deh, aku lupa ingat tapi kayaknya agak mahal. Terus PTPP, mari kita lihat PTPP bagaimana kabarnya PTPP. PTPP hari ini naik lagi dengan volume transaksi yang lumayan. Siapa punya PTPP modal bawah lagi cuan, hold dulu. Siapa punya PTPP modal bawah lagi cuan, hold dulu. Aku kasih stop lossnya atau trailing stopnya aja. Sekarang trailing stopnya aku mau naikin, aku kasih 2 trailing stop atas dan bawah. Artinya kalau ada yang ngeyel, daplek, nggak mau jualan, nggak mau profit taking atau nggak mau cut loss, masih ada pertahanan kedua yang nggak boleh dilanggar. Pertahanan pertama di level 406, turun dari situ silahkan kurangin posisi. Pertahanan kedua di level 388, turun dari situ silahkan kurangin posisi atau silakan keluar. Nah, buat yang masih ngehold, ya nggak apa-apa. Yang udah jualan jangan disesali, karena kalau menurut analisis teknikal ini masih bisa naik. Jadi analisis aku ini Adi juga masih bisa naik dan kawan-kawannya. Adi kita kasih pertahanan terakhir di level 222 ya. Jadi pertahanan terakhirnya dia di area 222. Atau trailing stopnya dia itu trailing stop 2. Kalau trailing stop satunya Adi di mana? TS satunya di 234, itu di bawahnya, artinya jangan pas di situ ya, di bawahnya jebol 234 ke bawah baru ini TS 1 di 234. Oke. Terus kemudian aku mau nge-review Wika sekalian, Wijaya Karya. Kabarnya Wika katanya rugi gara-gara wush. Cuman yang lucu dia naik tinggi dan masih bisa naik sih. Jadi ini saran aku buat kalian para nyangkuters dari sektor construction, manfaatkan ini buat keluar juga. Perkiraan aku rally-nya nggak bakalan lama. Wika perkiraan aku rally-nya bakalan bisa sampai 360 sampai 400 terus udahan. Ya, Wika aku kasih batas bawahnya, batas bawah atau trailing stop bawah itu di 191. Trailing stop 1 191, trailing stop 2 156, artinya itu kalau udah breakdown dari 156 ya udah exit aja. Jadi pertanyaan orang yang masih mau ngehold, gak mau jual, sebenarnya tinggal pasangin batas bawahnya. Ya, oke. Terus kemudian sektor digital MTech aku juga pengen bahas. Kenapa? Karena kalau suku bunga diturunin, sektor digital juga akan bagus dan memang kelihatan di sini chartnya si MTech ini juga menarik. Nanya dong Ellen, misalnya beli semua saham ini nggak sih? Enggak, aku nggak beli semua saham ini. Terus yang dibeli yang mana? Waduh, nanti jadi dikira aku pom-pom saham dong, punya kepentingan. Yang jelas saya kasih tahu lebih detail di M-Trade ya. Saya ada kasih disclosure buat member-member kita. Jadi perhatikan MTech ini ada double bottom gede. Dia potensi breakout dari 454 ya. Jadi masih bisa di hold, kasih aja batas bawah atau trailing stop di bawah 430 atau di 394 dan volume gede. Ini kelihatan banget ada akumulasi, jadi ini masih menarik. Mari kita lihat Arto atau Bang Jago. Bang Jago juga ada pattern inverse head and shoulders besar dan V gede, tapi pattern MTech masih lebih menarik dan tidak usah semuanya dibeli. Artinya kalau kamu masih punya, sebenarnya masih bisa hold. Yang modal bawah masih bisa hold. Ini bukan buy recommendation. Jagain stop loss bawahnya atau trailing stop bawah. Yang pertama di 2230, trailing stop tiada ampun di 1900, artinya kalau jebol 1900 ke bawah harus harus kabur, karena jebol di 1900 Arto jadi trennya jelek banget. Nah, BBYB beli saham paling banyak berapa saham bentar ya, biasanya aku jawab ya. BBYB, aduh malah jadi salah kasih lihat muka sendiri. BBYB yang nanya make up nanti aku spill di TokTok deh, nggak enak di Igoy pada serius semua, soalnya kalau di TokTok sih masih bisa lah bercandaan di situ. Oke. BBYB trailing stop 1 di 250, trailing stop 2 nya BBYB ada di yang tiada ampun di 220, breakdown dari 220, exit atau cow aja ya. Oke, terus patternnya juga sama, ada pattern reversal dari 3 itu. Pattern yang paling cakep ada di MTech, nyaris mau ngomong MTech. Oke ya,
Terus Adikarya kabarnya out of topic dikit, balik ke sektor construction. Adikarya dapat kredit jumbo 1,35 triliun buat pendanaan memperkuat struktur keuangan perusahaan, dan proyek-proyek di IKN sudah menjadi angin segar buat sektor construction ini. Anak usaha TLKM mau IPO, ada FinPay ya, PT Finet Indonesia. Mari kita lihat TLKM gimana kabarnya, bagaimana. MTech bagus, Miss. Technically lagi bagus, tapi harus update terus loh ya. Trading tuh nggak boleh ditinggalin. MTech MTech mulu. Telkom lagi breakout pattern inverse head and shoulders, potensial sampai 3550, 3540. Disclaimer on. Trailing stop 12960, batasin resiko jika jatuh di situ. Tiada ampun support trailing stop di level yang kedua di 2730, artinya di bawah 2730 itu harus udah nggak ada barang gitu. Kalau sampai turun di bawah 2730 itu artinya stop loss, artinya downtrend lagi. Oke, yang di TokTok aku ada share chart di Igoi. Kalau mau lihat chart di Igoi bisa ya. Terus ini ada yang nanya paling banyak berapa saham. Ini kalau jawaban simpelnya 5, tapi sebenarnya ada pengembang what if. Jadi aku sebenarnya semakin ke belakang tuh kalau ngejawab orang semakin orangnya aku ajak mikir gitu loh, enggak yang jawaban yang saklek gitu loh. Ini kan aku gak bisa ngobrol sama. Oke, kalau aku bisa ngobrol sama kamu, ketemu misalkan di gathering atau di Mtrade Academy kayak gitu, tuh aku akan share berapa banyak saham, bisa 5 saham, bisa 10 saham, itu materinya ada di Mtrade, ada di Mvest ada di portfolio design. Nah, jadi kalau investing itu di bawah aku tebelin, gedein saham-saham yang disukai oleh institusi gede. Jadi dulu aku suka pakai kata blue chip, kok sekarang enggak ya. Blue chip tuh saham yang market cap-nya gede, ternyata banyak juga dibandarin gitu loh. Banyak juga saham gorengan market cap gede. Jadi aku kasih definisi yang investing di bawah gede ini adalah saham yang institution darling ya. Jadi salah satunya adalah 4 big banks itu di sini. Kemudian di atasnya ada saham investasi yang piramid ya, mungkin enggak yang terlalu besar. Contoh misalnya di BSDE itu tadi, disclaimer teman-teman ya, ini aku udah mulai ngomongin kayak gini tuh aku sangat berhati-hati buat yang pemula. Biasanya asal beli cari gampang terus tinggal. Baru di atasnya trading jangka menengah, di atasnya lagi makin tinggi resiko, porsi makin kecil itu swing trading. Kalau scalping sak pucuk-pucuk antok porsi size-nya. Nah, sedangkan kalau yang jangka menengah itu menurutku buat trading yang paling ideal, cuannya paling banyak gitu. Oke, nge-lag sebentar. Nge-lag kah yang di Igoi? Ya copot dia dari ini. Oke, aku mau summary teman-teman semuanya bahwa saat ini banyak banget emiten yang habis turun ke stage dari stage 4 ke stage 1, terus kemudian stage 2, dari 4 ke stage 1 ini mau belok ke atas. Coba di summary, tadi apa aja? 1, 4 big banks, 2, properti, 3, sektor teknologi, 4, semen, 5, CPO. Confirmation-nya sebenarnya nanti di bulan September. The Fed turunin suku bunga, rally. Tapi kalau September The Fed gak turunin suku bunga, nge-PHP bisa turun. Makanya diupdate terus, ya. ASI termasuk salah satu di antaranya, cuman belum kuat, dia reversalnya belum kuat. Yuk kita lihat ASI gimana saat ini. Harum stage 1, ya. Stage 1 menuju 2. ASI masih ketahan 4.500 nih supportnya sih. Yang penting jangan turun dari 4.500 aja. Kalau turun dari 4.500 trennya jadi nggak bagus dia. Harum stage 2, stage 2 tapi jangka pendek. Stage 2 jangka pendek, jadi hold aja dulu. Biari gimana masuk lagi, kayaknya kurang oke ya. Better masuk BSD. Ya kalau aku sih gitu. Harum. Tapi Mtrade itu masuk BSD sama Mvest udah quite a while ago loh. Jadi ya kalau mau harga lebih bagus sih ikut Mtrade, Mvest for long term investing, Mtrade for trading. LSIP udah tak bahas tadi di awal. Terus
Bentar mau ngecas laptop dulu, laptopnya lowbat. Ci pakai eyeliner apa? Dibahas nanti deh di tok-tok habis ini. Masa bahas saham terus bahas eyeliner. Ntar tak bawain semua kosmetikku, tak kasih lihat aku pakai apa aja. Dan jangan percaya ini filter ini. Tapi aslinya cakep juga kok dan gemoy. Oke, Covin. Tadi ada yang nanya, Covin bukan watchlist aku ya. Ini aku ngomong Covin karena ngejawab ada yang nanya ya. Aku nggak mau sih, cowok aja deh dari Covin. Bukan berarti dia nggak bisa naik loh. Kalau misalkan dia ada pantulan ya just random, pantulan random aja, tapi resiko. Ini gorengan banget lah. Sorry ya kalau ada emiten di sini. Saya sepertinya sudah menyinggung banyak orang. Kalau ketemu di kondangan jadi kikuk. Tadi ketemu CEO-nya GoTo. Aku sungkan banget beneran. Asli, gak ada orangnya di sini, semoga gak ada ya. Aku ketemu CEO-nya GoTo, Pak Patrick, kan beliau baik hati juga ya. Tapi aku kalau nge-review GoTo itu sadis banget sih. Ya wis tak review ya GoTo ya. Tetap gak dibaik-baikin. Reviewnya tetap gak dibagus-bagusin meskipun ketemu CEO-nya. Sungkan banget loh asli ketemu di kondangan gitu. Saya harus berkata apa? Oke. Dari ya banyak CEO teman-teman kayak gitu kan. Nah, saya bingung juga makanya jangan berteman dengan emiten kali ya, karena sungkan banget kalau nge-reviewnya negatif. GoTo ya masih gocap terus sih. ByteDance ada efisiensi dan sebagainya. Efisiensi dan sebagainya itu bagus, cuman nanti deh ya. Aku tetap objektif kok sama GoTo. Kalau misalkan dia ternyata patternnya mulai bagus, di atas 100 mulai oke ya, kita mau review buy gitu loh. Wah ini cakep tenan kalau ketemunya di workshop ST Super Trader. Waduh, aku nggak bisa ngomong. Better jangan dikasih tahu identitasnya. GoTo wait and see dulu. Ketemu di kondangan satu meja, sungkan aku bener. Semoga beliau nggak pernah nonton live saya ya, semoga nggak ya. Sebenarnya temen, cuman jadi nggak ada. Oke. Berhubung udah ngehold lama, aku mau cerita tentang wifi. Mtrade ada ngehold saham ini dan masih cuannya sekitaran. Saya nggak berani, not even berani ngebahas tentang GoTo sama sekali, nggak enak. 18-19% di sini. Wifi tekan kontrak dengan perusahaan Jepang, resmi menandatangani kontrak kerjasama strategis berupa layanan konsultasi terkait fiber to the home FTTH dengan NTT eAsia Corporation. Tapi ini just technical aja, kita udah mau siap-siap profit taking, jangan masuk ya. Lah kenapa jangan masuk kok diomongin pamer cuan? Oke ya. Tapi EBITDA GoTo 2023 sudah laba kan, EBITDA disesuaikan. Aku gak peduli. Yang aku peduli chartnya sama likuiditasnya. Udah tutup. Chart likuiditas jelek, aku gak mau. Oke ya. Terus belum lagi aku nanti kalau ketemu Pak Prayogo Pangestu, semoga gak pernah lihat saya. Saking kayanya ya, semoga orang-orang kaya tuh gak pernah nontonin ginian. Sungkan saya. Loh, ini loh. Iki distribusi. Wes, jangan masuk brand. Ini dia bisa naik sih, tapi ini naiknya distribusi. Nanti kamu jadi tempat cuci piring, ya. Terus cuan Mtrade udah colo, udah untung berapa belas persen nih. Bentar toh sek to info lagi. Nanti tak bahas, sabar. Sek to sabar. Cuan Mtrade udah untung berkali-kali. Cut loss-nya cuma sekali doang sejak 20 Juni tahun 2023. Sampai sekarang tuh kita cuan berkali-kali di cuan, dan terakhir 14-15%. Nah pattern kayak gini nih pattern spike ya, pattern spike dia bakalan bisa turun gitu, jadi caw aja lah ya. Oke, terus lihat chart di Igoi. Oke, terus kemudian bisik-bisik bisa denger ya orangnya, semoga gak nonton lagi weekend. Orang sibuk, jangan kasih nonton beginian. Ini mah receh ya, kita trader receh ya. Ada yang bilang trader tuh ngumpulin duit receh. Belum tahu aja dia. Ngerasani, aku mau ngerasani satu lagi sih sebenarnya. Aduh, tapi jangan deh. Gak boleh ngerasani orang tuh gak baik.
Tadi mau ngomong saham apa ya, jadi lupa kan. Inco, banyak yang kalau di Inco. Ngerasani wifi gorengan gak wes mbuh karepmu. Ibaratnya udah minum statin itu. Oke, Inco breakdown kemarin udah dikasih tahu, harga komoditas nikelnya turun, caw aja dulu ya. Udah kebanyakan gosipin orang, aku mau pindah ke Tok Weekend, gak usah kebanyakan mikirin saham. Besok jam 10 kita masih ketemu lagi, oke? Jam 10 ketemu lagi, M-Trade Start, cara trading buat pemula. Yang udah pernah ikut, gak usah ikut lagi, nanti kamu bosen. Yang masih mau ngulang, ya boleh. Tapi kalau kamu udah daftar, pastikan datang, karena kadang-kadang kita tuh bisa nolakin orang. Zoomnya cuma muat buat 3.000 orang, kan sayang kuotanya, bisa dipakai buat yang mau belajar. Oke ya, kok jadi pelan-pelan gini sih? Aku matiin yang di Igoy. See you tomorrow, emtrade.id_live di M-Trade Start. Dan jangan lupa untuk workshop Super Trader 11-12 Januari 2025, gibahin bandar sakpol-pole. Dan kita mau bahas saham dengan advance dan pakai case study yang cakep banget, banyak case study-nya. Mumpung masih super early bird ya, banyak yang nyepelein karena masih jauh, terus nanti deket gibak udah penuh. Ara gak ada, Ara lagi di rumah. Oke, ketok-tok ya, tok-tok ya.